Alhamdulillah rabbil alamin wa nastunhu wa nasbiruhu wa na'unsu billahi min syukuri amsuna wa min sayati amalina amalanilahu fala mudillaha wa ma yudillahu fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Salat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahili menuju pada peradaban hidup yang modern pada saat ini, yang penuh dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Perkenalkan, pada kesempatan ini saya akan membawa ceramah yang berjudul adab berbakti kepada kedua orang tua. Tidak ada orang yang lebih penting untuk dihormati selain Rasulullah dan orang tua kita. Rasulullah sendiri telah memperingati kita untuk selalu berbakti kepada orang tua, baik itu orang tua sendiri maupun orang tua lainnya. Maka dari itu terdapat beberapa adab beberapa orang tua yang dicontohkan oleh Rasulullah sebagai berikut. Tidak memandang dengan tatapan tajam. Sebagai orang yang jauh lebih muda, kita dianjurkan untuk tidak memandang orang yang lebih tua dengan tatapan yang tajam dan tidak menyenangkan. Berikan tatapan lembut dan hangat ketika berhadapan dengan orang tua, sebagaimana terdapat pada Sahih Bukhari nomor 2731 sampai 2722 yang para sahabat kita selalu memandang dengan penuh hormat kepada Rasul, di mana mereka menjalani Rasulullah Subhanahu wa taala. Tidak mendahulukan bicara. Adab selanjutnya adalah berbicara dengan mendahulukan yang lebih tua. Berikan yang lebih tua untuk berbicara terlebih dahulu untuk menyenangkan hati mereka. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, dulu kami berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian datanglah bagian dalam pohon kurma. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya di antara pohon adalah pohon yang paling menjadi pemisah bagi seorang Muslim. Aku sebenarnya ingin mengatakan bahwa itu adalah pohon kurma, namun karena masih kecil, aku lantas diam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu adalah pohon kurma. Hadis Bukhari nomor 72 dan Muslim nomor 2811. Berbicara dengan nada lembut. Sebagai orang yang lebih muda, hendaknya kita berbicara dengan nada yang lembut dan penuh sopan santun. Jangan pernah berbicara dengan nada yang tinggi, apalagi membentak pada orang tua. Dari hal Musori bin Makrama radhiyallahu anhu tentang sahabat Rasulullah tentang ketiga berbicara. Jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara mereka dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk penganggungan terhadap Rasulullah. Hadis Al-Bukhari 2731. Tidak dulu di depan orang tua saat mereka berdiri. Jika orang tua sedang berdiri, maka hendaknya kita ikut berdiri dan tidak duduk di hadapannya. Hal ini dimaksudkan untuk menyelisih kebiasaan orang kafir yang justru duduk saat orang tua berdiri, sehingga dianggap tidak sopan dalam Islam. Selalu mendahulukan orang tua, sebagaimana yang pernah diceritakan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala mengenai 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua. Salah satunya pun berdoa kepada Allah, di mana dalam doa tersebut menyebutkan bahwa ia selalu mendahulukan untuk memberi susu kepada orang tuanya sebelum memberikannya kepada anak-anaknya sendiri. Hadis Al-Bukhari nomor 5974 dan Muslim nomor 2743. Meminta maaf.
Sebagai seorang anak, hendaknya kita selalu meminta maaf kepada orang tua jika berbuat salah, sebagaimana yang dicontohkan oleh saudara Yusuf yang mana mereka minta maaf kepada orang tua mereka ketika berbuat salah. Selalu berkata baik, meskipun orang tua mencela atau berkata buruk pada kita, hendaknya kita selalu membalas dengan perkataan yang baik, sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu mendoakan, sebagai seorang anak, hendaknya kita selalu mendoakan orang tua sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran. Menjaga silaturahmi, meskipun kita telah dewasa dan memiliki tenaga keluarga, namun sebagai seorang anak, kita wajib untuk menyambung silaturahmi dengan orang tua. Dari Asman binti Abu Bakar berkata, ibuku pernah datang kepadaku dalam keadaan musyrik di masa Quraisy ketika dengan mereka, lalu aku meminta afdal kepada Rasulullah Rasulullah, ibuku datang kepadaku karena berharap bertemu denganku. Demikianlah cara agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar, dan yang khilaf atau salah atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.